Halo semuanya. Wah. Oke. Eh, kita general reading ya. Ini pembacaan tarot, pembacaan kartu, energi universal, energi banyak orang ya. Kalau general gini. Eh, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa ya, atau kebolak-balik gitu. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. So kali ini temanya berjudul hasrat terdalam dia ke kamu. Wah. Oke, kita clarify energi hasrat terdalam dia tuh kayak gimana ke kamu ya. Aku disclaimer lagi, ini general energinya, dan ya alangkah baiknya ditonton oleh yang 18 tahun ke atas ya, karena kalau menonton tarot itu lebih baik seperti itu, yang 18 tahun ke atas yang menonton atau ya itu sih kadar usia yang punya daya analisa yang baik gitu ya. Oke, langsung lah kita lihat hasrat terdalam dia ke kamu ya. Ini ada Four of Cups ya. Oke. Lalu ada Queen of Swords. Ini ada Judgment. Three of Cups, Eight of Wands, Hermit. Wah. Oke. The World. Jadi ini ada Cancer ya. Pisces, Scorpio ya, Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. Ini yang kuat Scorpio, Taurus, Virgo ya. Ada sih Capricorn, tapi yang kuat itu tadi Scorpio, Virgo, Aries, Taurus itu kuat ya. Jadi banyak sih ini zodiaknya. Aku rasa lengkap ya, tapi yang dominan yang tadi gitu. So ini yang berhasrat sama kamu. Ya kalau dilihat sih orangnya gimana ya, tegaan ya, aku rasa. Ini kebanyakan kalian dealing sama orang yang tegaan. Bisa dibilang ya ada sih kejamnya dia, ya kadang ada baiknya gitu ya. Dia bisa kayak orang yang baik sih selama ini, tapi tiba-tiba tega aja gitu, tega ngeblok. Tega aja, apa ya, kayak nggak mau komunikasi dengan kamu, tega lah gitu ya. Beberapa kalian mungkin mikir, aku kan udah memperlakukan dia dengan baik, tapi kok dia gitu ya. Ya kadang dipikir-pikir, kalau ada yang ngeblok kita atau nggak mau komunikasi sama kita, atau ya dia nggak ngasih tahu nomornya, dia hapus kontak kamu, ya itu bisa dibilang tega juga gitu kan. Jadi beberapa kalian ngerasa kayak orang ini kok kayak gitu, kan sedih gitu ya. Ya itu sih, ini orang yang berhasrat dengan kamu. Sebenarnya ya
ada ucapan dia atau tingkah laku dia tuh yang nggak enak sih menurut aku. Apalagi kalau ini orangnya keras kepala, terlalu keras dengan pemikiran dia. Ya mungkin hidup dia datar-datar aja sih, kayak orang yang ya pengennya sih nggak mau yang rumit, nggak mau yang ribet sama kamu. Makanya dia bisa tegaan gitu sama kamunya ya. Ini beberapa ya aku ngerasa dia berhasrat sama kamu karena ya entah apa ya yang udah kamu lakuin. Orang ini berpikir bahwa ya kamu bisa bikin dia menjadi lebih baik gitu. Entah apa yang kamu lakukan, entah apa yang kamu berikan ya. Orang ini ngerasa kayak bisa tertuntun menjadi lebih baik sejak dia dealing sama kamu. Ini beberapa memang hubungannya udah ada yang lama, tapi ada juga yang ya relasi biasa aja gitu. Ya kayak teman, rekan kayak gitu. Tapi ada shocking moment ya, ada kayak momen dimana tiba-tiba ya dia ngerasa kayak ya, jatuh hati sama kamu gitu ya. Jadi istilahnya kalian yang ragu atau kalian yang ngerasa nggak yakin gitu ke dianya, ya honestly sejujurnya dia jatuh cinta sama kamu gitu. Dia kayak sayang aja gitu sama kamu, cinta itu tumbuh ke kamu, bahkan kamu kayak dunianya dia gitu. Jadi orang ini lagi sering aja mikirin kamu sekarang, sering merenung tentang kamu, berkontemplasi juga gitu. Ya dia menarik diri mungkin ya, dia menutup diri, menutup komunikasi, sehingga kamu nggak ada akses ke dia. Kamu bingung, terus kamu tertuntun ke tarot, ya kamu kepoin lah energi dia di tarot, ya kan? Nah kayak gitu. Gitu kak, tante, om. Jadi ya aku sih ngeliat orang ini sering banget sekarang fokus gitu mikirin kamu, kayak dia merenungkan banyak hal tentang kamu. Dia kayak merenung baik buruknya kamu gitu. Terus dia kayak menimbang-nimbang, terus dia penasaran, dia kepoin kamu terus, stalking kamu di media sosial, dia cari tahu kamu di dalam diamnya. Tapi ya masih sebatas itu ya. Sehingga apa ya, dalam diamnya itu dia jadi kayak orang yang ya lama kelamaan memendam hasrat gitu. Lama kelamaan jadi kayak orang yang ya bertumpuklah hasrat dia ke kamu karena terlalu lama diam, ya terlalu banyak diam gitu. Oke. Kita lihat lagi ya. Oke, ini the card internet, animals. Ini ada lottery, party, mountain, hill, ada duck. Baiklah, jadi apa ya, sebenarnya nih energi dia tuh aneh ya kalau aku lihat ya. Kenapa kadang ya positif, kadang negatif gitu ya. Ya kalau negatifnya aku lebih ngelihat kayak dia suka berfantasi tentang kamu ya gitu. Jadi kalau udah berfantasi gini orangnya, dia jadi kayak membayangkan kamu dengan apa ya, kekuatan kekuatan nafsunya. Nah seperti itu. Jadi orang ini ya, kamu kalau ngelihat dia mungkin aja sih kamu kayak nggak nyangka, atau ada yang udah nyangka gitu ya, kalau dia bisa sih berfantasi tentang kamu.
Jadi istilahnya kalau dia lagi stalking nih, lagi kepoin kamu di sosmed, dia sambil berfantasi sih gitu. Dia lihat foto kamu sambil berfantasi, menghayal ya, menghayal bisa ketemu kamu, berhadapan dengan kamu, terus dia apa-apain kamu. Nah seperti itu. Gitu sih. Bisa vice versa ya, kalau kamu ngerasa hayalan itu ada di pikiran kamu juga, ya kamu kayak pasrah aja sih. Karena kamu suka juga sama dia, kamu sayang sama dia gitu. Ini beberapa koneksinya spirit ya, spiritual banget. Jadi kalau orang yang punya koneksi seperti itu, kalau udah ketemu pasrah sih, pasrah dia apa-apain. Gitu ya, segitu gede lah hasratnya dia, gede banget ya, gede. Dan dia ini ya gimana ya, kadang ya jatuh juga sih mentalnya tuh kadang terganggu juga karena udah mendam hasrat terlalu lama sama kamu. Apalagi kalau kalian ini yang belum jujur ya, belum ngomong dari hati ke hati, atau kayak ya dia semacam ada rasa menyesal, ada rasa kayak kenapa ya kok kayak gini, kenapa ya waktu itu aku nggak berjuang, kenapa ya waktu sekarang udah ada yang lain jadi semuanya berantakan gitu ya. Dia sempat sih stres ya, bahkan ini orang ada yang depresi karena nggak bisa gitu bersama kamu, entah karena apa ya, mungkin ada pihak ketiga, keempat, atau ya kalian ada penghalang, ada pembatas, ada perbedaan gitu. Dan aku ngelihat apa ya, mungkin karena kalian sulit bersama, sulit bersatu ya, dia merasa cukup dia aja gitu yang membuat dunia untuk kamu, dunianya sendiri ya. Maksudnya gini, dia kan bisa aja nih sama siapa gitu, sama yang lain, sama keluarganya atau sama teman-temannya, tapi sebenarnya dia punya hasrat terdalam sama kamu. Dia membuat dunia khusus di dalam dirinya yang isinya itu kamu, tapi dia diam aja gitu ngelakuinnya. Istilahnya ya, gue punya dunia tersendiri tentang lo yang orang gak tahu ya. Gue punya ruang tersendiri tentang lo dan orang gak ada yang tahu. Gue mendam semuanya sendiri gitu. Jadi gue ngayal sendiri, gue fantasi sendiri. Gitu. Jadi orang ini tuh apa ya, kalau dia lagi menyendiri, lagi mau tidur atau lagi mau ngapain ya, lagi mager gitu atau males gerak atau lagi gabut nggak ngapa-ngapain ya, dia fokus aja gitu menghayal, berfantasi tentang kamu gitu. Dan ini kuat banget ya hasrat seksualnya. Aku ngerasa beberapa kalian dealing sama orang yang itu ya, mungkin dia nafsuan gitu aslinya ya. Kamu sadar gak sadar dia aslinya gitu. Nafsuan. Jadi ya ada aja sih momen-momen dia membayangkan kamu seperti itu ya, sampai ya terbawa suasana, berfantasi gitu, sampai ya gitulah. Aku ngelihat di sini ada tentang basah ya, aku nggak tahu apa yang basah. Gitu ya, ini parah sih ini orang. Mungkin ada yang kayak dia kelihatan biasa aja ya, ada yang polos gitu wajahnya, tapi ternyata ya gitulah ya, nakal dia. Dan apa ya, ini kan ada negatifnya ada positifnya ya, kayak aku bilang tadi. Kalau negatifnya kayak ya itu tadilah hasratnya itu negatifnya. Kalau positifnya sih lebih ke dia senang ada hasrat ke kamu supaya dia berhasrat juga menjalani hidup ini
gitu. Jadi istilahnya ya biar gue semangat aja sih ngejalanin hidup, gue semangat kerja bisnis, atau gue semangat studi nih karena ada hasrat sama lo. Ya entah kita bisa bersama atau enggak, setidaknya lo tuh melekat banget di diri gue. Jadi ya gue bayangin aja, gue hayalin aja lo ada, ya udah gue semangat untuk ngapa-ngapain gitu. Jadi ya kamu tuh terkadang memberikan energi yang ya campur aduk sih ke dianya. Kadang dia tuh lagi pengen nih sama kamu, tapi dia jadi mageran gitu. Misalnya dia lagi pengen nih lagi pengen ada kamu. Nah, tapi ternyata kamu nggak ada, ya dia jadi mager gitu, jadi males gerak. Jadi nggak mau ngapa-ngapain. Tapi terkadang dia tuh memunculkan hayalan tentang kamu supaya dia semangat ngapa-ngapain gitu. Jadi ya kamu tuh kadang memang bisa memberi efek positif dan negatif ke dia gitu. Kan kita tuh kadang kalau mau ngelakuin sesuatu supaya kita semangat, ya kita harus ngebayangin yang enak-enak lah dulu gitu maksudnya dia. Jadi ya dia bayangin lah tentang kamu, baru ya gitu ngejalanin aktivitas ya. Terus ini sih aku ngerasa orang ini kalaupun misalnya hubungan kalian rumit, relasi kalian itu sulit ya, dia tetap ingin kalian berkoneksi, dia tetap ingin kalian berkomunikasi ya. Meskipun beberapa belum terrealisasi, tapi dia tuh pengen ya nanti kedepannya ya harus berteman terus lah sama kamu gitu, supaya ada akses sih, memantau kamu, memperhatikan kamu, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa sulit bersatu, ya orang ini kadang dia ngerasa bodoh amat aja gitu. Ya udah bodoh amat gitu. Mau bersatu mau enggak, ya gue tetap pengen berteman sama lo. Dia ngerasa gitu. Jadi nih kalian ada yang mungkin udah connect lagi gitu, komunikasi lagi, tapi ada juga yang kayak nanti komunikasi, tapi ya gitu dia mau jadi teman aja, it's okay gitu. Entah karena dia nggak jelas atau kamu yang mungkin jadi bingung memilih dia atau yang lain gitu ya. Oke lah. Lanjut. Ini ada card willpower, finding the path, transformation. Nah, jadi hasrat dia itu ya, dia merasa kamu sebenarnya salah satu kekuatan dari dalam dirinya ya. Istilahnya ya gara-gara kamu moodnya bisa berubah-berubah gitu. Contoh kalau dia mikirin kamu tentang keburukan-keburukan kamu, dia stres tuh, langsung mainin mental victim lah dianya. Langsung kayak, kenapa sih Rosalinda Fernando lo gak nyariin gue, kenapa sih gue menjauh, lo diem, lo ikutan pasif gitu. Ya ngerasa sebal gitu dianya, ya ngerasa kayak ya lo kejam, lo tega gitu, padahal dia juga tega ya. Berarti ini ada yang mirror energinya ya, ada yang twin flame. Nah seperti itu, dia ngerasa kamu bikin moodnya jadi jelek gitu, jadi nggak semangat. Tapi kadang dia mikirin kebaikan-kebaikan kamu, dia mikirin pengorbanan kamu, ya moodnya jadi bagus. Ya seperti itu. Jadi kayak, oh iya gue inget sih kebaikan-kebaikan lo tuh dulu gini ya gitu ya, kita pernah hahaha hihihi gitu. Gue ingat senyuman lo. Nah disitu moodnya jadi naik kalau dia ingat kamu gitu ya. Kamu beda banget lah gitu ya.
kamu bisa membuat dia tuh jadi ke-trigger ya. Kamu kayak ngasih cermin ke dia gitu, supaya dia koreksi diri, supaya dia introspeksi diri. Dan ini transformasi, ada perubahan dari dalam dirinya. Karena dia berhasrat dalam banget sama kamu, ya itu artinya ini udah main batin ya, udah kontak batin sih menurut aku. Jadi kamu kalau mengabaikan dia juga, ya dia tahu, oh ini kayaknya si Maimunah nih, kayaknya Maimunah pengen gue berubah. Oh kayaknya si Sergio nih ikutan pasif ya, mungkin dia pengen gue berjuang kali ya gitu. Ya dia mikir sih ke situ. Cuma ya begitulah. Ini orang angin-anginan juga kalau aku lihat ya, plan-plan gitu kak. Jadi kadang introspeksi diri, tapi kadang ya gitu, kalau udah ingat-ingat keburukan kamu walaupun sedikit ya langsung lah kayak merasa sudahlah gitu, makan dulu sana gitu ya, ke toilet dulu sana ya, mana tahu mau ke toilet ya. Jadi kayak ya udahlah gitu, kalau ada yang lebih baik ya sama yang lebih baik aja gitu. Padahal ini bukan masalah lebih baik atau enggak, tapi kayak kan dia kliknya cuma sama kamu, dia cocoknya cuma sama kamu. Nah itu yang dia sadari nantinya gitu, sampai dia yakin ya, yakin seyakin-yakinnya kalau kamu satu-satunya. Dia mau cari orang kayak kamu di mana, belum tentu dia nemu orang kayak kamu. Ops, jatuh. Oke. Ya. Langsung keluar ya. Kartunya langsung loncat. Oke, thank you God. Kita lihat ya. Ini ada card forgiveness. The Union of Hearts. Physical thoughts. Nah, tidak lain dan tidak bukan ya, pengen banget menyentuh kamu. Wah. Ini gimana ya? Nah, ini dulu lah yang aku bahas ya. Gini. Sorry itu berisik ya. Jadi ada hasrat juga tentang rasa bersalah ya, ada hasrat tentang ya gue tahu nih gue salah ya, cuma kadang dia mikir lo jangan fokus ke kesalahan gue aja dong gitu, lo nggak mau gitu kayak lihat ke dalam diri gue, kenapa gue bisa seperti ini, kenapa gue pernah nyakitin lo, kenapa gue pernah bikin lo sakit hati, kecewa dan sebagainya. Lo nggak mau gitu melihat lebih dalam ke hati gue, kenapa gue seperti itu. Nah dia mau bilang gitu ya, jadi dia tuh mau kayak kamu memaklumi, kamu mengerti dia seperti itu karena ada penyebabnya. Bisa karena kisah masa lalunya yang gak enak, atau ya dia itu lahir dari keluarga seperti apa, pertemanan lingkungannya seperti apa, itu yang membentuk karakternya seperti itu. Dia mau kamu ya mengenal dia lebih dalam sampai ke hal yang sedetail itu. Dan ini beberapa ngerasa kayak iya gue introspeksi diri, tapi gue juga mau lo introspeksi diri gitu. Ini beberapa kalian ada yang memang sama-sama mungkin merasa bersalah, sama-sama mungkin merasa ya pengen minta maaf juga sih gitu. Aku kayaknya juga punya salah deh, seperti itu ya. Kadang gimana ya, mungkin ngerasa bersalahnya karena keadaan ya. Kalau dia kan mungkin merasa bersalah karena pernah nyakitin, pernah ngecewain kamu, tapi kamunya kadang merasa bersalah ya karena ya kamu udah nggak mau mungkin sama dia, atau ya kamu nggak yakin sama dia, atau ada yang lain, atau kalian berbeda, jadi kayak ya merasa bersalah aja gitu. Ya gue nggak mau ngasih harapan ya, atau kayak ya gue nggak mau sakit hati lagi. Nah ya, atau ya gimana ya kalau ada orang lain gitu
Jadi merasa bersalah aja ya. Apalagi kalau mirror ya, cerminan, kadang ngerasa dia di sana gimana ya, yang ngurus dia gimana, dia terurus nggak sih, yang bantuin dia siapa, sejak nggak sama gue ada nggak sih yang memperhatikan dia aman-aman nggak sih di sana gitu. Kayak istilahnya ya, kamu mungkin udah sering ngelakuin sesuatu atau sering bantu dia, terus tiba-tiba kalian nggak komunikasi, pasti kamu kan ngerasa kasihan juga ya, ngerasa kayak siapa yang bantu dia di sana, dia bisa nggak mencapai tujuan hidupnya ya, seperti itu. Muncullah rasa bersalah karena kasihan. Nah itu beberapa seperti itu. Dan apa ya, orang ini kayak punya hasrat yang kuat untuk bersatu sama kamu karena udah pengen udah pengen pengen banget bisa ketemu kamu ya. Jadi hasrat dia tuh kuat banget pengen bersatu sama kamu. Dia udah pengen banget ketemu kamu dan melakukan sesuatu untuk kamu ya, entah kontak fisik atau apa ya, namanya juga hasrat ya, seperti itu. Cuma ya situasinya baper memang ya, benar-benar baper soalnya. Apa ya, dia merasa kadang nggak berdaya gitu. Kadang dia merasa ya gue nggak bisa ngelakuin apa-apa karena gue nggak tahu melakukan apa sama lo gitu ya. Gue kadang bingung harus apa, harus seperti apa. Nah itu sih maksudnya. Tapi ya aku rasa orang ini kalau nggak ada kendala, nggak ada halangan, dia langsung nyosor ke kamu. Jadi ya kalau kalian ketemu ya udah ya ngegas aja gitu. Oke. Oke, langsung ya. Kita baca pesan dari dia. Pesan dari dia buat kamu. Wah. Ya, ini dulu lah. Oke. Dia bilang sama kamu. Dia pengen bilang, aku sering loh berhalusinasi tentang kamu. Aku sering banget berfantasi tentang kamu. Ya cukup aku aja lah yang tahu apa yang aku bayangin, apa yang aku hayalin tentang kamu gitu. Ya aku baru bangun tidur juga ya aku langsung menghayal tentang kamu. Ya apalagi mau tidur aku harus nyampein hasratku dulu untuk berhayal tentang kamu, baru aku bisa tidur. Nah seperti itu ya. Terus dia mau bilang dia sebenarnya banyak prioritas ya, atau dia mungkin punya pilihan lain, atau ada beberapa yang suka sama dia, tapi ya basically atau honestly ya, yang paling sering dia pikirkan adalah kamu. Yang paling sering bikin dia berhasrat adalah kamu. Wah, oke. Slow ya, oke lah. Jadi ini dia bilang juga, ya aku sebenarnya sering menyendiri ya. Aku menyendiri itu bukan karena ya bukan karena nggak ada yang lain juga gitu, atau ya aku menyendiri karena enak aja sih sendiri gitu, menikmati hayalanku tentang kamu ya, menikmati fantasiku tentang kamu gitu. Tapi ya di sisi lain dia kayak pengen bilang, ya memang aku ngerasa nggak nyambung aja dengan orang-orang sekitar aku, mau itu orang lain, keluarga atau teman. Ya aku ngerasa mereka nggak ngertiin aku gitu.
Jadi ya mending aku menyendiri, mending aku berkoneksi sama kamu, mending aku ngelamunin kamu, menghayal tentang kamu. Nah kayak gitu terus sih. Dan dia pengen bilang ya aku sebenarnya merasa serba salah ya, serba salah ya karena aku belum tahu harus berbuat apa ke kamu. Jadi ya aku numpukin hasratku dulu sampai aku meledak, ya udah ambiar lah gitu. Eh, dan apa ya, dia juga bilang ya kadang aku merasa ada keramaian, tapi aku lebih sering merasa semuanya kosong gitu karena nggak sama kamu ya. Terus dia bilang ya aku minta maaf ya, aku minta maaf karena belum bisa meluapkan hasratku. Iya, aku belum bisa menyampaikan hasratku untuk ketemu sama kamu. Aku belum bisa menyampaikan hasratku untuk komunikasi sama kamu. Terus ya aku belum bisa aja membalas kebaikan kamu. Ini ya beberapa ngerasa ya aku belum bisa balas kebaikan kamu karena aku juga ada masalah keuangan gitu, atau ya aku belum bisa balas kebaikan kamu karena ada yang lain atau ada yang mengendalikan. Ya aku juga belum bisa membalas kebaikan kamu karena ada kondisi yang belum mendukung. Nah seperti itu ya, ada beberapa alasan gitu. Tapi ya tetap aja sih aku merasa seperti orang yang gak berguna ya, karena aku belum melakukan sesuatu untuk kamu gitu. Aku merasa seperti orang yang gak berguna, yang gak tahu harus seperti apa. Aku kadang merasa diriku pecundang gitu. Aku merasa pengecut. Dan ya aku hanya bisa emosi di dalam diamku. Ya kadang aku marah sama diriku sendiri. Kenapa aku payah seperti ini? Kenapa aku aneh seperti ini gitu. Ya mungkin kamu nggak tahu kalau aku kesel aku bisa sampai ya menyakiti diriku sendiri. Ya aku menyalahkan diriku sendiri karena aku tahu banget kesalahanku besar ke kamu gitu. Ya aku sedih lah, sedih banget. Mungkin kamu jarang lihat aku nangis, atau bahkan kamu gak pernah lihat aku nangis. Tapi ya sejujurnya aku pernah nangis karena kamu, tapi aku diam aja. Ya aku gak mau kasih tahu kamu ya. Aku gak mau terlihat sebagai sosok yang makin lemah gitu di hadapan kamu. Dan ini sih sebenarnya aku mau menghampiri kamu, tapi ya mentalku cuma seadanya gitu. Jadi kalau mental seadanya ya aku kadang berhenti di tengah jalan gitu. Aku kadang merasa jangan dulu deh, nggak dulu deh gitu. Aku takut juga kamu nggak mau respon. Aku takut juga kamu marah. Aku juga takut kamu ungkit-ungkit kesalahan aku. Jadi ya udahlah. Mending aku nyampein hasratku dengan berfantasi aja gitu. Beberapa seperti itu. Ya tapi mau gimana ya, dia tuh bilang gini, ya aku tahu banget aku tuh salah, makanya aku susah banget tidur. Aku dihantui terus sama rasa bersalah ke kamu. Tapi ya sudahlah. Minum dulu sana. Wah, jadi dia ngerasa ya aku pantas sih menanggung semua ini. Aku pantas sih susah tidur. Aku pantas lah jadi kayak orang yang dihantui rasa bersalah. Ya karena aku belum menebus kesalahan sama kamu. Bahkan untuk minta maaf aja ya aku belum sanggup ya. So ya aku berdoa pada semesta. Ya aku memohon
pada Yang Maha Kuasa, ya. Aku memohon banget sama Tuhan supaya Tuhan nyampein permohonan maafku ke kamu, gitu. Ya, aku berbicara pada semesta. Ya, aku pengen minta maaf sama kamu. Ya, aku pengen kamu memaafkan aku, gitu. Jadi orang ini tuh bisa dibilang energi kayak bocil juga gitu ya, kayak kekanak-kanakan. Jadi banyaklah rasa takutnya, khawatirnya gitu. Dia lebih kayak ya udah serahin aja sama yang di atas, serahin sama semesta gitu. Nah, ya aku mau nggak mau harus melanjutkan hidupku, ya. Mungkin aku terlihat seperti orang yang manipulatif, tricky, aku banyak drama. Ya kamu tahulah apa yang aku sembunyikan, apa yang aku tutup-tutupi, kamu tahu sebenarnya. Tapi ya gimana, aku udah terlanjur malu, aku udah terlanjur basah gitu ya. Istilahnya kayak udah terlanjur ngeblok, udah terlanjur menjauh, ya udah menjauh aja gitu. Aku nggak bisa menyelesaikan semuanya seperti yang kamu mau, ya. Karena aku ngerasa perlu konsisten, ya. Dia bilang kayak ya aku harus konsisten melanjutkan hidupku. Ya aku merasa koneksi kita itu jadikan aja pelajaran hidup, pengalaman hidup, ya. Aku tahu aku pernah menyakiti kamu dan aku siap dengan karma apapun yang menimpa aku. Ya, kalau kamunya ya kamu dipersilakan untuk hidup bahagia entah sama siapa. Nah, seperti itu. Jadi dia merasa ya udah konsisten aja lah gitu untuk nggak ngomong jujur gitu. Ya, gitu. Jadi dia memilih melanjutkan hidup ya tanpa harus berkomunikasi dengan kamu atau kayak gimana. Tapi ya ini yang terjadi. Dia gimana ya? Dia merasa konsistensinya untuk tidak menoleh ke kamu lagi itu sia-sia ya. Dia mencoba selama ini konsisten nggak menoleh ke kamu, tapi ya ini nih at the end pada akhirnya ya cinta itu malah tumbuh ke kamu sampai dia bingung sendiri gitu, sampai dia merasa kayak ya nggak bisa ngerasain sesuatu sama yang lain, sampai dia tuh kayak menyadari dia cuma punya hasrat ke kamu, kalau ke yang lain mungkin mati rasa, seperti itu ya. Dan ya ini sih dia kayak lagi membuat rencana untuk bisa muncul lagi di hidup kamu gitu. Tapi dia lagi mikir nih opsi-opsi apa, kira-kira seperti apa gitu. Apa minta bantuan orang, apa aku harus bersandiwara lagi, apa aku harus pakai akun fake, akun palsu atau nomor lain. Nah dia mikirnya gitu ya. Oke, ini udah tadi ya. Jadi intinya sih dia tuh berfantasi tentang kamu, tapi dia nggak cerita ke kamu. Ya gengsi lah, malu juga gitu. Oke, aku bacain apa ya. Oke, cirinya ya. Ciri ini ada teknik, mungkin bergelut di teknik, entah kamu atau dia. Entah teknik apalah, teknisi atau ini hubungan relasi yang kesalahan teknik sih, teknik komunikasinya nggak baik gitu. Ini ada yellow, kuning, mungkin ada suka kuning, ada sesuatu tentang kuning. Apa yang kuning? Apanya yang kuning? Nah itulah pokoknya. Entah ya ada yang momen berkesan tentang kuning. Kuning itu tentang keceriaan juga ya, ada yang ceria di sini orangnya. Ya kuning juga tentang hati-hati, karena ini koneksi yang ya harus hati-hati aja sih menurut aku. Ini ada heart, keras ya. Apa yang keras? Mungkin ada orangnya keras atau hubungan ini tuh keras, sulit ya, jadi harus ya berusaha keras gitu.
Kalau mau bersatu tuh dua-dua harus berjuang keras ya. Ini ada sosial, mungkin ada yang berkaitan sama bidang sosial gitu. Terus apa lagi ya? Ya mungkin tentang media sosial, hanya itu mungkin akses kalian ya. Ini ada humor, kalian ada yang orangnya humoris, suka lucu, ya mungkin orangnya lucu gitu ya. Ini ada story, tentang cerita kalian mungkin banyak pernah bercerita kah, banyak momen kalian bercerita, atau ya tentang story lah, status, mungkin gara-gara story, gara-gara status kamu di blok atau kayak ya gue ganti nomor lah, males aja lihat story lo, status lo gitu. Dia menghindar, tapi ketika dia menjauh dia kecarian. Ini kok nggak ada ya status atau storynya Rosalinda, kok nggak muncul ya? Ya gimana mau muncul orang di blog ya? Atau jadi ganti nomor nggak ngasih tahu ya, seperti itulah ya. Sudahlah, lanjut. Atau ada yang ngepoin story kamu pakai akun palsu ya, dia kepoin status kamu pakai itulah, hal-hal tersembunyi. Ini ada blue ya, mungkin ada suka biru, ada yang ya berkesan lah tentang biru itu juga tentang langit, tentang laut, mungkin ada yang berkaitan dengan itu ya, atau suka ke situ. Ini ada memori, banyak kenangan. Ini ada green itu hijau, ada sesuatu tentang hijau, ada yang suka hijau, atau momen-momen hijau itu kayak pohon, bisa momen di gunung kan hijau ya. Ini ada perubahan, mungkin mesti ada perubahan baru bisa bersama gitu, atau orang ini banyak berubah karena kamu ya. Ya aku udah bilang di awal, orang ini berubah lebih baik karena kamu yang bisa menaklukkan. Wah. Oke, ini ada dream itu mimpi, mungkin ada yang pernah bermimpi tentang dia, atau ya kalian terkoneksi juga di mimpi gitu, jadi ada petunjuk ya dari mimpi. Baiklah, oke, ini huruf M. Oke, huruf M. Ini ada G. Ada I. Oke, kalau silau sorry ya. Ini ada Y. Ada D. H. Ada W. F. K. V. Z. N. T. C. A. Q. O. Sama E. Oke, ada Jakarta, Australia, ada Lampung, ada Semarang, ada Solo, Bekasi, Makassar, Bangka Belitung. Oke, ada Depok. Oke, Depok. Ada Medan, Banten, Jambi, Amerika, Lombok, ada Ambon, Madura, Tangerang, Jogja, Kalimantan, dan Padang. Oke, jadi itu mungkin beberapa aja yang cocok, bisa kebolak-balik energinya ya. Ya itu dulu. Semoga bermanfaat ya kakak, tante, om. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.